Bayangkan jika kita tahu 3 hari lagi kita akan meninggal. Kira-kira pesan apa yang akan kita berikan? Di minggu terakhir sebelum penyaliban Yesus, sebelum kematiannya, Yesus memberikan pengajaran bukan tentang bagaimana memelihara persekutuan, bagaimana bertahan dalam hubungan yang toksik, tetapi tentang kekerasan hati kita, kesombongan manusia, dosa yang semerah kirmisi. Matius 21 dan 22. Ia mengisahkan tentang seorang tuan tanah yang menyewakan tanahnya kepada para petani penggarap. Ketika musim panen tiba, tuan tanah ini mengutus para hambanya untuk menagih hasil dari panennya. Tetapi para penggarap kebun anggur ini, para pekerja di kebun anggur, menangkap hamba-hamba tuan tanah ini, melemparinya dengan batu, memukulinya, bahkan membunuhnya. Kisah yang kedua, seorang raja yang menyiapkan pesta perkawinan anaknya. Raja itu menyuruh para pelayannya untuk menjemput para undangan, tetapi mereka tidak mau datang. Tentunya tuan tanah ataupun raja dapat dengan segera menghukum para pemberontak ini. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengirim utusan lagi, bahkan lebih banyak. Sabar sekali ya. Tetapi para utusan diperlakukan dengan cara yang sama. Yesus bertanya, apa yang akan dilakukan oleh tuan tanah kebun anggur? Matius 21 ayat 41. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dengan sangat mengerikan, dan kebun anggur itu akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Ayat yang ke-43, Yesus mengancam, sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Yang dicari tuan tanah adalah buah. Di dalam perumpamaan, raja yang mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan pesta kawin anaknya. Para undangan bukan hanya datang ke pesta, tetapi juga mengenakan pakaian pesta. Setiap minggu ikut perjamuan kudus, ikut perayaan Ekaristi, bahkan setiap hari. Pakaian apa yang kita kenakan? Buah apa yang kita hasilkan? Saya pernah ada di dalam satu komunitas. Ketika ada salah satu anggota dalam tim pelayanan keluar karena merasa tidak betah, pimpinan komunitas itu berkata, bukan kita kok yang suruh dia keluar. Dia mau keluar sendiri. Saya sedih sekali. Tidak ada buah kasih di dalam komunitas gereja. Bila kita nggak sesuai standar, dinilai tidak baik, apalagi mengganggu orang-orang di dalam komunitas, kita dibuat nggak betah, nggak diajak lagi, dimusuhin, sampai akhirnya kita keluar sendiri dan nggak ada yang peduli. Dalam berinteraksi dengan orang lain, justru di situ buah itu harus ada, tapi kita nggak punya karena kita belum menerima kasih karunia Allah, benih kebenaran dari Injil yang sejati. Penyesatan di dalam gereja banyak sekali. Pengajaran kita terima yang sesuai dengan keinginan kita saja. Para pengajar seringkali juga dalam mengajarkan firman Tuhan beradaptasi dengan dunia, takut
kita atur supaya orang nggak tersinggung. Satu kali saya pernah ikut di dalam satu pengajaran bagaimana menjadi guru ya, menyampaikan firman Tuhan. Pengajar ini mengajarkan, kalau kamu kesaksian, jangan bilang hubungan kita bersama Tuhan seperti ada di taman bunga yang indah. Saya bingung loh. Hubungan saya sama Tuhan memang lebih indah daripada ada di taman bunga yang indah. Kenapa saya nggak boleh ngomong itu? Seakan-akan itu adalah janji palsu, kayak iklan gitu. Kalau kita nggak pernah ngerasain hubungan kita sama Tuhan seindah apa, kenapa kita melarang orang lain untuk mengatakan itu? Karena kita takut toleransi sama dunia ini. Begitu besar, gereja sekarang toleransinya besar sekali. Kalau dulu para pengikut Kristus dianiaya, dimusuhin. Tapi zaman sekarang para pemimpin gereja jadi raja, ditakutin sama umat. Bahkan gereja nggak menerima kritik, marah sekali kalau ada kritikan. Buah-buah yang kita terima memang nggak ada. Jadi kita perlu menerima Injil kasih karunia Allah. Saya punya teman bukan orang percaya. Dia pernah jalan sama saya bareng. Terus dia liatin tangannya dia. Dia liatin tangan dia. Saya pikir, kenapa nih orang liatin tangannya ya? Lalu dia katakan, apalagi ya yang bisa dilakukan tanganku ini? Kita manusia gak bisa diem. Selalu kita mau melakukan sesuatu. Yohanes 6 ayat 28-29. Orang banyak bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan yang harus kita lakukan pertama-tama, bukan berarti kita tidak perlu ngapa-ngapain, males-malesan. Pertama-tama, supaya jalan hidup kita benar, kita harus percaya dulu. Hanya percaya, iman itu menyenangkan hati Allah. Percaya apa? Bukan percaya pada pikiran manusia, tapi percaya pada apa yang dimulai oleh Allah. Percaya pada pekerjaan Kristus yang telah diutus Allah. Pengampunan dosa, penerimaan Allah, semuanya adalah karena kasih karunia, pemberian. Roma 11 ayat 6. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi berdasarkan perbuatan. Sebab jika tidak demikian, kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kasih karunia dan perbuatan tidak dapat dicampur adukan. Bila kita menambahkan pekerjaan Kristus dengan aturan-aturan untuk mendapatkan penerimaan Allah, kita meniadakan kasih karunia. Bukan lagi menjadi kasih karunia, tetapi pekerjaan manusia. Karena kita kurang percaya, kurang yakin, kita masih tetap menjadi orang yang sombong, keras hati. Tuhan Yesus memberkati.